Tahukah Anda, dalam sebuah penelitian anonim yang dilakukan antara tahun 2024 dan 2025, bahwa 73% wanita berusia 28 hingga 47 tahun mengaku telah merasakan hasrat fisik yang kuat, hampir tak terkendali, terhadap pria di atas usia 60 tahun. Saya tidak sedang membicarakan seorang jutawan, atau bintang sinetron, atau pria yang hidup berpose di pusat kebugaran. Saya bicara tentang pria yang sangat biasa. Tuan Joe Esquina, Tuan Roberto yang dulu memperbaiki mobil 30 tahun yang lalu. Tuan Carlos yang meminum kopi yang sama di bar yang sama sejak Anda masih kecil. Pria yang dari luar tampak tidak memiliki suatu hal yang istimewa, sampai mereka memasuki ruangan yang sama dengan wanita berusia 35-40 tahun. Saat itulah suhu udara berubah. Mengapa pria-pria ini membawa sesuatu yang tidak dimiliki anak laki-laki berusia 30 tahun? Sehebat apapun testosteron sintetis, steroid anabolik, filter Instagram, dan frasa pelatihan yang ia gunakan? Dalam 30 tahun ke depan, ia baru akan mampu meniru sosok pria dewasa itu. Dan justru itulah yang membuat seorang wanita kehilangan kepolosannya. Ia menggigit bibir tanpa sadar, menyilangkan kaki lalu meluruskannya, merapikan rambutnya 10 kali dalam 2 menit. Semua ini sambil berusaha menyamarkan bahwa dirinya benar-benar tak berdaya di hadapan seorang pria yang bahkan belum membuka mulutnya. Para pemuda berusia 30 tahun itu masuk dengan membuat keributan. Suara mobil yang keras, jam yang bersinar dalam gelap, cerita-cerita berkeringat di jam 6 pagi. Selamat pagi yang disertai frasa siap pakai bernilai tinggi. Mereka perlu membuktikan setiap saat bahwa mereka adalah seseorang. Pria berusia 60 tahun itu datang begitu saja, dan keheningan yang ia bawa lebih keras daripada sound system manapun yang disewa pria muda itu. Ia tak bersaing. Ia telah lama memenangkan perangnya, dan justru karena dia tidak bermain lagi, dia mempermalukan semua orang tanpa perlu mengucap sepatah kata pun. Seorang wanita merasakan ini bahkan sebelum melihatnya. Begitulah caranya berjalan, tanpa tergesa-gesa, seperti seseorang yang sudah tahu persis kemana ia menuju, dan tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Itu ada dalam tatapannya yang mempertahankan kontak mata 3-4 detik lebih lama dari biasa, tanpa menjadi invasif, hanya tegas, hanya hadir sepenuhnya. Itu ada dalam suara rendahnya, yang nadanya tidak meninggi untuk tampak menarik, yang tidak mempercepat diri untuk mengisi keheningan. Itu adalah kejantanan yang tidak berteriak. Ia hanya ada, dan mendominasi segala sesuatu di sekelilingnya. Anak muda berusaha menirunya dengan janggut yang digambar rapi, parfum mahal, kemeja ketat, tato motivasi di dada. Tetapi kehadiran tidak dibeli di toko suplemen. Kehadiran adalah bekas luka yang telah menjadi piala. Ia adalah malam yang kau kira takkan pernah terbit fajar, dan ternyata fajar itu datang. Pengkhianatanlah yang mengajarimu apa yang benar-benar penting. Kekalahanlah yang mengajarimu arti kekuatan sejati. Semua ini membentuk medan magnet tak kasat mata yang menarik pandangannya. Tanpa perlu kau gerakan sedikit pun. Afrodisiak terhebat di dunia bukanlah otot perut, bukan tinggi badan, bukan pula rekening bank. Ia adalah seorang pria yang tidak membutuhkan persetujuannya untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Sementara pria berusia 32 tahun memesan lalu menghilang, pukul 2 dini hari dicekam ketakutan akan kehilangan akal sehatnya. Pria berusia 60 tahun itu bisa menghilang 3, 4, 5 hari, berturut-turut, dan bahkan tak merasa perlu menjelaskan keberadaannya. Ini bukan permainan, ini kehidupan nyata. Dia harus menjemput cucunya di sekolah. Dia harus menyelesaikan bukunya. Dia harus bertemu teman lamanya di jalan. Dia harus membayar tagihan, mengurus kebun. Hidupnya begitu penuh, begitu lengkap. Sehingga setiap wanita hanyalah sebuah bonus yang sangat menyenangkan. Dan perasaan bahwa aku bukanlah pusat dunianya, inilah yang membuat seorang wanita benar-benar kehilangan pijakan. Pria yang lebih muda berpikir, ketegangan seksual dimulai langsung dari jabat tangan dan bisikan di telinga selama 5 menit pertama. Pria berusia 60 tahun itu
tahu bahwa ketegangan seksual sejati adalah segala sesuatu yang tidak terjadi. Tatapan yang perlahan turun ke lehernya dan kembali ke matanya, seolah tak terjadi apa-apa. Keheningan setelah leluconnya. Keheningan yang berkata, "Aku benar-benar mendengarmu." Segelas whisky yang diputar perlahan di tangannya, sementara ia menyimaknya dengan sepenuh hati. Sebuah "baiklah" yang diucapkan begitu tenang, begitu pelan, hingga ia merasakan panas menjalar di lehernya. Entah mengapa. Ia mengendalikan hasratnya sendiri, seperti ia mengendalikan napasnya. Dan ketika seorang pria mengendalikan hasratnya sendiri, dialah yang mengendalikan hasrat dirinya, tanpa perlu menyentuh satu jari pun. Hari ini, semuanya mudah. Jodoh, telanjang, seks di kencan pertama. Selamat tinggal dan semoga beruntung. Semuanya mudah ditebak, semuanya mencolok. Pria berusia 60 tahun itu menawarkan sesuatu yang praktis telah punah di pasaran. Kelangkaan sejati. Ia tidak bisa dihubungi 24 jam di WhatsApp. Tidak menyukai semua fotonya, tidak membalas tepat waktu, tidak terus-menerus mengirim meme untuk menjaga percakapan tetap hidup. Dan keraguan yang nikmat inilah, ketidakpastian yang nikmat inilah. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Yang membuatnya kecanduan lebih dari obat apapun yang dikenal. Karena ketika akhirnya sesuatu terjadi, dia tahu itu adalah pilihannya, bukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Ketika seorang wanita dekat dengan pria seperti ini, dia berubah menjadi orang lain. Dia memangkas rambutnya tanpa menyadarinya, tertawa lebih keras dari biasanya, berbicara lebih lambat, ingin menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa perlu mendapatkan perhatiannya dan merasa pantas untuk membangkitkan sebuah hasrat yang 1000 kali lebih kuat daripada sekadar diinginkan. Sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan langsung ke telingamu. Jika kamu berusia 55, 60, 65, 70 tahun atau lebih dan masih merasa tua, hentikan sekarang juga. Kau tidak kalah dalam permainan masa muda. Kau sedang memasuki permainan yang sama sekali berbeda. Sebuah permainan di mana koinnya kini adalah kedalaman, ketenangan, pengendalian diri, pengalaman, dan luka-luka yang telah lama sembuh. Dan dalam permainan ini, pemuda berusia 30 tahun bukanlah lawanmu. Mereka hanyalah aktor latar. Rambut putihmu bukanlah cacat, melainkan mahkota seorang raja. Kerutanmu tidaklah buruk, melainkan peta seorang pria yang telah pergi ke neraka dan kembali sambil tertawa. Perutmu bukanlah rasa malu, melainkan bukti bahwa kau telah hidup tanpa rasa takut. Makan, minum, tertawa terbahak-bahak, dan benar-benar bahagia. Para wanita membaca semua ini dalam 3 detik, dan hasrat muncul dalam 5 detik. Jadi, angkat kepalamu, wahai pejuang. Berhentilah membandingkan dirimu dengan seorang anak yang hampir tidak tahu cara membayar tagihannya sendiri. Kau tidak perlu muda untuk diinginkan. Kau harus utuh. Dan kau telah utuh sejak lama. Sekarang, saya ingin kau menulis di kolom komentar dan bercerita, tanpa rasa malu, kapan terakhir kali seorang wanita 15, 20, 25 tahun lebih muda memandangmu dengan cara yang berbeda, dan kau tahu, jauh di lubuk hati, persis apa yang dia pikirkan. Hanya dari caranya menggigit bibir atau menyilangkan kaki. Ceritakan kisahnya secara utuh dan di akhir, tuliskan kalimat yang akan menjadi hukum di kanal ini. Kehadiran tidak menua, ia mendominasi. Salin, tempel di sana sekarang juga. Dan jika video ini membuatmu merasa 20 tahun lebih muda dan 100 kali lebih kuat, tinggalkan suka, berlangganan, dan aktifkan loncengnya. Karena minggu depan, saya akan merilis video paling berbahaya tahun ini. Tentang seni perilaku diam yang membuat wanita manapun menginginkanmu dengan gila. Bahkan jika kau berusia 70, 80 tahun, kau tak akan mau melewatkan yang satu ini. Terima kasih, Raja. Dan jangan pernah lupa, kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada masa muda.
Kekuatan ada pada mereka yang telah cukup hidup, sehingga tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiran tidak menua, ia mendominasi.